Perkenalkan, nama saya Enrico Benazar Nayan dengan NIM 2311014, asal kelas saya IFB3. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan bagian-bagian penting yang terdapat dalam skripsi saya. Dengan judul skripsi aplikasi sistem pengajuan pinjaman dana customer berbasis web di PT Viv Group. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah menjadi katalis transformasi digital di sektor keuangan, termasuk dalam layanan pembiayaan Worldbank 2021. PT Viv Group sebagai perusahaan pembiayaan menghadapi tantangan dalam efisiensi proses pengajuan pinjaman nasabah yang masih mengandalkan metode konvensional seperti pengisian formulir manual dan verifikasi dokumen fisik, Kumar dan Sarma 2022. Praktik ini berpotensi menimbulkan efisiensi seperti lamanya proses verifikasi rata-rata 2-5 hari pekerjaan, risiko kesalahan data, human error, serta keterbatasan akses bagi nasabah di wilayah remote. Chen et al. 2020. Studi oleh MC Kinsey dan Company 2023 menunjukkan bahwa 78% perusahaan pembiayaan di Asia Tenggara telah mengadopsi sistem berbasis web untuk meningkatkan customer experience. Implementasi aplikasi pengajuan pinjaman digital terbukti mengurangi waktu proses hingga 60% dan meningkatkan kepuasan nasabah. Gomber et al. 2021. Namun berdasarkan observasi awal di PT Viv Group, beberapa kendala masih ditemukan antara lain. Yang pertama, tingginya antrian pengajuan akibat proses manual 15-20 hari berkas per hari per cabang. Yang kedua, keterlambatan persetujuan karena ketergantungan pada alur fisik dokumen. Yang ketiga, minimnya transparansi status pengajuan bagi nasabah. Wawancara dengan 10 nasabah April 2024. Solusi berbasis web dinilai tepat untuk mengatasi masalah ini karena mampu menyediakan yang pertama, otomatisasi verifikasi melalui integrasi dengan berbasis data nasabah dan iktp. Nugroho dan Santoso 2023. Pelacakan real time untuk memantau status pengajuan Laudon dan Laudon 2022. Pengurangan biaya operasi sebesar 20-30%. Bank Indonesia 2022 berdasarkan analisis kebutuhan tersebut. Penelitian ini mengembangkan aplikasi sistem pengajuan pinjaman dana customer berbasis web menggunakan kerangka kerja Laravel dan MySQL. Sistem ini dirancang untuk memenuhi 3 tujuan utama. Yang pertama, efisiensi proses pengajuan target 1 hari kerja. Yang kedua, peningkatan akurasi data, mengurangi error hingga 90%. Dan yang ketiga, peningkatan kepuasan nasabah ukur melalui survei post implementasi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur digitalisasi sektor pembiayaan. Gap penelitian menurut Zheng et al. 2021 sekaligus menjadi studi kasus bagi perusahaan serupa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana memperbaiki sistem yang berjalan dengan merancang sistem pengajuan pinjaman yang dapat memberikan hasil pengolahan informasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian laporan. Yang kedua, bagaimana merubah sistem pemberian pinjaman yang masih manual ke bentuk komputerisasi sehingga sistem menjadi lebih optimal. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Dalam pembahasannya, penerapan pokok-pokok pembahasannya memiliki batasan masalah seperti di bawah ini. Yang pertama, sistem peminjaman dana berbasis web, yaitu peminjaman dana yang dilakukan secara offline melalui jaringan LAN. Yang kedua, sistem informasi peminjaman dana ini hanya dikhususkan untuk wilayah Balikpapan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pinjaman dana pada PT Viv Group. Dan yang kedua, dapat menghemat waktu pelayanan, juga dapat memberikan kerja yang baik dalam proses pengolahan data itu sendiri. Dan juga ada manfaat penelitian. Manfaat bagi mahasiswa untuk bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa.
Yang kedua, agar dapat lebih membuka wawasan mengenai sistem informasi pinjaman dana pada PT Fifth Group. Dan yang ketiga, untuk memotivasi bagi mahasiswa agar lebih kreatif dalam melakukan pengembangan di bidang teknologi informatika. Dan juga ada manfaat bagi perusahaan. Website ini dapat dijadikan sarana promosi bagi perusahaan PT Fifth Group. Dan yang kedua, website ini dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kinerja karyawan pada PT Fifth Group. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi pengguna, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk dapat memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, mempersingkat prosedur peminjaman dana pada PT Fifth Group. Selanjutnya, tinjauan pusaka. Yang pertama, digitalisasi sektor keuangan di Indonesia. Menurut Bank Indonesia 2022, sektor keuangan di Indonesia mengalami transformasi digital yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, proses digitalisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan digital, hingga peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital. Yang kedua, transformasi digital dalam keuangan konsumen. Chen Li dan Wang 2020 dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor keuangan konsumen memberikan dampak yang besar dalam cara masyarakat mengakses layanan finansial. Vintage dan Digital Finance. Gomber Coach dan Sharing 2021, pembahasan tentang peran vintage dalam revolusi digital sektor keuangan. Mereka menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut terkait pengembangan vintage khususnya dalam sektor pinjaman konsumen, sistem pengajuan pinjaman berbasis web seiring dengan perkembangan teknologi. Sistem pengajuan pinjaman berbasis web semakin menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan fintech dan lembaga keuangan. Aplikasi yang berbasis web ini mempermudah proses pengajuan pinjaman dana mulai dari pendaftaran hingga persetujuan dana yang lebih cepat. Selanjutnya, manfaat dan tantangan implementasi sistem pengajuan pinjaman dana digital. Implementasi sistem pengajuan pinjaman dana digital berbasis web di PT Fifth Group merupakan, sebagaimana dibahas dalam skripsi ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi potensi human error yang sering terjadi pada sistem manual. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti pelindungan data pribadi konsumen, masalah keamanan cyber, serta adopsi teknologi oleh konsumen yang mungkin belum sepenuhnya terbiasa dalam penggunaan platform digital. Selanjutnya, teori yang digunakan. Yang pertama, transformasi digital dalam layanan keuangan. Bank Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2022, transaksi digital banking di Indonesia meningkat sebesar 28,72% secara tahunan, mencapai 52.545,8 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya preferensi masyarakat untuk membelanjakan daring dan kemudahan dalam sistem pembayaran digital. Selanjutnya, transformasi digital dalam keuangan konsumen. Chen Li dan Wang 2020 mengidentifikasi bahwa transformasi digital dalam keuangan konsumen mencakup penerapan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan layanan keuangan. Mereka menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin digital savvy. Selanjutnya ada dimensi digital finance cube. Gomber et al. 2017 memperkenalkan konsep digital finance cube yang mencakup 3 dimensi utama dalam transformasi digital sektor keuangan. Pertama, fungsi bisnis. Business Expansion meliputi proses-proses inti dalam layanan keuangan seperti pengajuan pinjaman, analisis kredit, dan manajemen risiko. Selanjutnya ada teknologi konsep. Technologies and technologies konsep mencakup penerapan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan platform digital dalam operasional layanan keuangan. Dan yang ketiga ada institusi yang terlibat. Institution involved melibatkan berbagai entitas dalam ekosistem keuangan, termasuk lembaga keuangan tradisional,
dan perusahaan teknologi finansial vintage. Konsep ini membantu dalam memahami bagaimana teknologi digital dapat mengubah dan meningkatkan fungsi-fungsi bisnis dalam sektor keuangan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pengembangan R&D, Research and Development, yang bertujuan untuk mendesain dan membangun sistem pengajuan pinjaman dana customer berbasis web guna meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengajuan pinjaman dana di PT Viv Group. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan pinjaman sejalan dengan perkembangan digitalisasi di sektor keuangan sebagaimana dijelaskan dalam laporan perkembangan digitalisasi sektor keuangan oleh Bank Indonesia 2022. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk mendukung proses penelitian dan pengembangan aplikasi digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara dilakukan dengan staf bagian pembiayaan dan untuk mengetahui alur dan kendala dalam proses pengajuan pinjaman dana secara manual. Yang kedua, observasi mengamati langsung proses pengajuan pinjaman dana yang sedang berjalan di perusahaan. Yang ketiga, dokumentasi mengumpulkan data berupa formulir pengajuan SOP, standar operating procedure, dan dokumen lainnya yang digunakan dalam proses pengajuan pinjaman dana. Yang ketiga, studi literatur, mengkaji literatur dari jurnal dan laporan terkait seperti yang dijelaskan oleh Cheng, Li, dan Wang 2022 dan Gambar Coach dan Sharing 2021 mengenai transformasi digital dalam sektor keuangan dan sistem pembiayaan konsumen. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kondisi existing, alur kerja, serta hambatan yang dihadapi dalam sistem manual. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sistem pengajuan pinjaman berbasis web. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.